Hey guys, welcome back to Keeping It Indo. Di video kali ini kita akan ngebahas soal bisnis. Nah, ini adalah salah satu topik lah yang penting buat gue. Dan kita akan ngebahas soal entrepreneurship, soal mentality, gimana caranya kita ngebangun diri kita untuk maju dengan your one and only Presiden Persija, Muhammad Prapanca. Dan saat ini gue juga lagi ada di New Jersey. Ini nih, Car Show namanya. Ini adalah bisnis orang Indonesia. Baru dibuka grand opening. Inspirasi apa sih yang sampai dia tuh memberanikan diri untuk buka bisnis di Amerika? Awang Kitchen. Jadi ini Persija nih. Wah, kalau khususnya. Oke guys, jadi Keeping It Indo lagi bersama dengan Mas Muhammad Prapanca. Ya ampun, ya. Mas Muhammad Prapanca. Mas, aku kan jujur aja ya, mohon maaf. Kalau soal bola emang nggak begitu tahu. Tapi memang katanya emang Persija, aku udah Google, gila keren banget gitu. Udah lama ya? Ada 20 tahun ada? Persija? Iya. Persija tuh tahun 2028 tuh 100 tahun. 1928 berdiri. 100 tahun paling tua di Indonesia apa? Enggak, ada satu lagi. Aku sebenarnya udah nonton kan, ada mungkin ada beberapa konten. Aku lihat Mas itu tuh you didn't come from a very well off family gitu kan. And I think it should be something yang Mas proud of kan ya gitu ya. Maksudnya sampai Mas sekarang sampai where you are now gitu. Nggak mudah sampai sini, emang nggak mudah. Orang mungkin melihat saya ya hari ini gitu ya. Iya benar. Perjuangannya saya lulus sekolah tinggi, akuntansi, terus punya kontrakan setahun, masih sempat tinggal di kontrakan. Terus punya anak, terus kita harus benar-benar menghitung untuk dia tiap bulan gitu ya. Sampai hari ini itu nggak mudah tentunya. Iya, tapi perlu memang ada mantan bos saya ya udah meninggal. Itu dia ngajarin saya banget mengenai satu, jangan iri sama rezeki orang. Benar. Jangan iri sama rezeki orang. Kedua, lakukan apa yang kita bisa. Yeah. Kalau kita bisa, bilang bisa. Kalau tidak. Terus komitmen. Yeah. Kalau kita bilang bisa, komitmen itu terus jalan. Jangan pernah bohong. Benar. Nah, itu aja. Itu yang saya jaga sampai hari ini, yang membuat saya sampai hari ini ya terpilih jadi Presiden Klub Persija salah satu. Wow. Tapi udah pasti kan Mas kan punya juga bisnis-bisnis yang lain gitu ya? Oh, ada. Pastinya. Ada. Karena harus punya multiple streams of income untuk jadi milenial. Oke. Bener nggak itu? Tergantung nih, kalau di Indonesia saya nggak different ya. Saya kalau di Amerika saya lihat memang di Amerika jual mimpi ya. Ya, Dream of America katanya ya kan. American Dreams. Dan itu disuguhkan oleh semua film-film produksi sini. Iya, Hollywood kayaknya mudah, kayaknya ini seperti ini, tapi kayaknya semuanya indah banget gitu. Yang saya lihat nggak semudah itu kayaknya, nggak semudah itu. Jadi beda sama Indonesia. Misalkan saya dulu ya sebagai akuntan, saya auditor. Kerja sama orang nggak lama-lama, karena emang saya nggak pernah mau kerja sama orang. Selama 4 tahun kalau nggak salah itu saya benar-benar mendalami, walaupun saya jabatannya rendah, tapi saya berusaha gitu mengerti sampai atas tingkat. Oh, kenapa mesti ada asisten manajer, kenapa mesti ada supervisor, mesti ada manajer, ada junior partner lah itu. Oh, itu saya pelajarin sendiri. Saya nggak berusaha untuk jadi mereka. Jadi saya belajar sendiri. Nah itu saya berusaha dalam 4 tahun itu menggrab semuanya. Mungkin nggak sempurna. Iya benar. Nggak sempurna, tapi A sampai Z yang menjadi fondasi itu saya kuasai. Wow, gitu. Gila. Itu benar-benar dari nol banget ya Mas Panca. Dari nol banget. Tapi ya balik lagi kalau kita menyelami minum air sambil ambil bumbunya juga ya. Benar. Ya, terus kebiasaan kita orang Asia itu kan nggak lepas dari punya Tuhan lah ya. Iya benar. Apapun Tuhannya ya. Ya, kalau agamanya ya gitu ya. Kalau saya Muslim beneran, jadi setiap apa yang kita lakukan tuh selalu kita akhiri sama doa. Iya, kayaknya itu fondasi yang paling terbesar sih. Kalau kita taruh harapan kita ke Tuhan gitu ya, itu udah pastinya sih apa aja itu kayaknya lebih gampang untuk ya, paling nggak kita lebih nerima apapun yang terjadi sama kita. Iya, lebih ikhlas gitu. Lebih ikhlas. Nah itu yang saya alami sampai hari ini, dan itu yang saya masih
pegang sampai hari ini. Nah, pesan-pesan Mas Panca nih untuk orang-orang nih, itu mentality play a big part nggak? Berdampak banget nggak kalau kita set mentality kita untuk misalkan maju? Kalau gagal, jangan mundur. Nah, itu dia nih Itu. aku pengen nanya nih yang gagal. Itu it's okay kan untuk kita gagal, nggak apa-apa dong, ya kan? Itu Gagal. bukan berarti itu the end of, maksudnya udah akhir inilah gitu ya dari segala The end of the world. The end of the world. Kiamat. Kiamat gitu kan Ya, enggak ya. ya? Mas Panca sendiri gimana kalau soal Ya kegagalan? banyak juga yang gagal. Karena kan pasti kan orang ngeliat gila ya Mas Panca gitu udah jadi CEO di sini, direktur ini, presiden ini gitu. Orang bener yang tadi Mas Panca bilang, orang cuma ngeliat sekarang gitu. Tapi orang nggak ngeliat journey-nya itu loh, Iya. perjalanannya Mas Panca dari nol sampai sekarang gitu. Nah, kalau lagi misalkan lagi ngelewatin kegagalan tuh gimana tuh maksudnya? Pernah nggak sampai depresi atau gimana gitu? Itu tadi karena ikhlas itu. Ikhlas. Itu yang mempertahankan saya. Life must go on gitu. Iya, of Hidup course, harus berjuang terus. Kegagalan saya hari ini adalah menjadi pelajaran saya. Iya. Kalau anak muda, siapapun itu, kalau punya mimpi yang ideal ya, yang nggak terlalu nggak yang terlalu yang gimana-gimana. mewah lah ya. Misalkan mimpinya saya pengen punya rumah gitu. Paling gampang ya punya rumah. Tapi saya kelas pekerja, gimana caranya kan gitu. Nah itu target itu, mimpi itulah yang menjadi tolak ukur kerjanya dia. Iya, fokus persisten ya. Fokus. Jadi dia harus ngalah. Oh biasanya saya ngerokok sebulan mesti beli dua slop gitu ya, 30 bungkus gitu ya. Ya harus potong. Iya. Belajar. Harus ada yang dikorbanin dong. Harus ada yang dikorbanin. Atau kalau makan hangout misalnya Ya, 1 minggu 4 kali, ya harus turunin lah 1 kali, 2 kali. Ya, itu hal seperti itu. Jadi Frugal ya. mimpi itu berawal semua dari mimpi. Ada juga yang emang talenta, emang gift. Iya. Emang itu atas kemurahan hati Tuhan kita ya. Iya. Bahwa nggak bisa apa-apa, tiba-tiba dia become someone. Iya. Ada ini nggak advice gitu untuk anak-anak muda? Ya untuk anak-anak muda di mana aja, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, apapun yang kalian lakukan, kerjakanlah dengan baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi kalian, sejauh itu konsisten, sejauh kalian mempunyai idealis untuk mencapai itu, tapi tentunya harus diikuti dengan dinamika yang ada dalam kehidupan kalian masing-masing. Insya Allah, mudah-mudahan mimpi kalian semua bisa tercapai. Amin. Ya ampun. Terima kasih banyak loh Mas Panca. Sukses loh buat Persija ya ampun. Terima kasih. Nanti semoga kalau aku ke Jakarta, Boleh. ke Indonesia, ntar nonton Persija. Boleh. Boleh. For the boleh. first time loh Mas dalam 23 tahun aku mau ke Yeah. Indonesia nanti. Boleh lah. Jadi, It's already beda banget lah. Beda banget Indonesia ya. Sekarang destinasi pariwisatanya juga cukup banyak. Di Forbes kalau nggak salah bulan kemarin nomor 1 most beautiful country in the world. Ya itu Dari destinasi. top destination ya. Oh kalau nggak salah ya, top Ya, itu destination. destinasi. Dari 50 negara, gila Indonesia nomor 1. Jadi ya Masih ada yang bisa dibanggain di Indonesia kan? banyak dong yang masih bisa. Jadi aku tuh udah nggak sabaran pengen banget ke Indonesia. Jadi sekalian nonton Persija. Tapi aku belajarin dulu bola. Thank you banget loh Mas Panca. Oke, Ya ampun. sama-sama. Thank you semuanya. Oke. Ini ada Awang. Kita tuh lagi di Oh, iya dong, kayak ini- di warung-warung ya Mas. Ini salah satu cita rasa Indonesia yang saya paling suka di Iya, senang ya? New York. Wah. Makanannya gimana? Top Enak banget top ya, katanya top nagih-nagih banget. terus ya? Iya, udah berapa kali kemarin? Banyak Ya, banget. 4-5 kali ya. Wah ini nih entrepreneur yang harus dicontohkan juga loh Mas Panca. Iya dong, ini harus dia kalau saya jujur, ini harus dapat dukungan. harus Harus, banget. harus. Tapi dia dapat dukungan juga dari Dapat. community. Tapi gimana jalan cerita Awang, kasih tahu dong, mumpung ada entrepreneur juga nih. 2008 mulai di rumah cateringan sampai 2016, 2017 dapat tempat ini sampai sekarang. Jadi Nah. totalnya berapa tahun tuh? 14 tahun. 14 tahun. Ini Nggak dari mudah kan? Hah? Nggak mudah kan? Semua mudah, cuma ngejalaninnya susah. Wang nanti Kiping Indo bisa balik nggak nanti di sini kita makan-makan? Boleh. Boleh ya, mau kasih lihat dong. Boleh. Ini restoran Indonesia yang terkenal banget loh di New York. Amin. Gila. Mantap. Thank you banget Awang Iya, dan sama-sama. Mas Panca. Iya. Star Show. Halo. Congratulations Lukas. Congratulations. Can you guys speak Indonesian? Bisa dong, ngerti dikit. Sedikit? Iya sedikit.
Sedikit. How about you? Nggak bisa. Nggak bisa tapi jawabnya bisa ngomong bahasa Indonesia. Ini gimana? Katanya nggak bisa tapi jawabnya pakai bahasa Indonesia. Kalau kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Sedikit. Yes. Sedikit. Bisanya apa? Indomie. Hey, how about you? Bisa bahasa Indonesia? No. Bisa dong. Alright guys, I'm gonna go out, okay? Ini daerah kantornya dia nih. Lagi grand opening, anak-anak lagi pada heboh main-main. Orang lagi pada makan. Ini dia nih, Lukas Setianto. Mantan Hibachi Chef. Seru banget nih. Masak apa nih? Mau masak Apa? prime ribeye. Ini yang udah di season ya? Jadi jangan berhenti bermimpi guys. Dari dulu Hibachi Chef, sekarang dia jadi punya bisnis. Gila, masak di luar nih. Kapan lagi Keeping It Indo dimasakin hibachi di luar hujan-hujan? Sama yang punya bisnisnya, gila. Kerja hibachi berapa tahun, Kas? Saya mulai datang Amerika 2002. Begitu mulai start masak hibachi itu sekitar 2003 2004 ya. Sampai tahun? Sampai terakhir saya berhenti 2018. Oh ya, oke guys, jadi sekarang kita lagi sama Lukas Setianto yang punya car show dong. Orang Indonesia yang tinggal di New Jersey yang menjadi inspirasi buat gue juga karena dia buka bisnis. Kas, Yep. ayo tadi kan gue udah nanya sama lu nih, lu dari tahun 2002 kan di Amerika kan? 2002 bulan Agustus. Nah, terus akhirnya lu sampai jadi Hibachi Chef tuh sampai tahun 2000? Enggak, pertama kali gua datang itu pertama gua start dari ya dry clean. Gua tinggal di New York beberapa bulan. Kemudian gua cari kerjaan di restoran lah. Nah, di Jadi situ. mulai dari busboy, kitchen helper, dan kemudian jadi chef. Oh, jadi lu nggak langsung tiba-tiba jadi Hibachi Chef gitu bisa jago masak ya? Enggak, gua start dari bawah. 10 sampai 15 tahun terakhir inilah gua start untuk jual mobil. Tapi gua belinya dari jalan. Gua lihat ada mobil dijual. Dan itu gua benerin, gua flip lagi. Nah, akhirnya lu jadi kayak gila lu punya lotnya, maksudnya walaupun masih kecil-kecilan dulu tapi nggak apa-apa, awalnya juga dari kecil-kecilan Enggak kan lah, sebenarnya. saya juga beberapa teman juga bilang, waduh kamu dealnya gede ya. Saya bilang, oh belum. Kamu udah sukses ya? Enggak, saya bilang belum, ini masih menuju ke sana. Menuju ke sana. Ya. Tapi lu jangan ragukan diri karena gini, kalau menurut gue sukses itu kan adalah hal yang subjektif ya. Betul. Mungkin di mata gue sukses seperti apa, di mata lu sukses seperti apa. Ya. Walaupun lu lagi dalam struggle naik gitu ya, tapi maksudnya lu udah bisa mengambil langkah yang besar ini itu udah bagus banget gitu kan. Betul. Kalau teman-teman orang Indonesia misalkan mereka mau pengen beli mobil entah jadi ini apa mobil bekas aja yang udah di inspection udah lulus atau gimana? Gue Jadi jelas. dari dulu sampai sekarang sih saya jual mobil sih atas dasar trust, itu yang penting. Dan saya juga coba untuk kasih yang terbaik lah. Dalam segi harga, juga dalam segi kualitas. Iya. Jadi mobil bekas ada brand lu nggak? Enggak, Belum. Cuman Tapi nanti mungkin akan sampai ke sana nggak nanti? mungkin. Semoga kita doain ya. Kenapa gue akhirnya bikin konten di sini? Karena memang bener-bener ya inspiratif gitu. Nah, boleh nggak minta advice gitu kayak apa ya? Mungkin untuk siapa aja yang lagi dalam transisi, mungkin mereka pengen maju atau mereka Iya. pengen mencoba something. Ada. Ya, intinya sih sebenarnya saya sebelum ini saya ada di zona nyaman. Cuman dengan saya ada tempat kayak gini, terus terang aja saya akan dapat ada orang ngesu. Iya. Mobil rusak. Kalau kamu udah berani melangkah, kalau udah suka menyaman ya udahlah jalanin Terus aja. aja gitu Masalah yang bakalan nggak jalan gimana? lah, mau disu udah itu belakangan Ya, aja. yang penting jalan dulu. Jalan dulu. Iya. Ya bener loh, itu juga yang gue alamin. Udah terlanjur basah. Sekalian aja nyebur udah, ya kan? Kayak rambut gue nih, hujan nih di luar guys. Hujan di luar, si Lukas masih loh mau masakin, gila keren banget. Tapi masakannya dia enak. Dan juga saya juga mau minta dukungan buat teman-teman orang Indonesia yang ada di New Jersey, Philadelphia, dan New York. Kalau bisa bantu untuk bisnis ini, dan juga saya juga akan membantu juga kalau misalnya ada kebutuhan tentang mobil lah, apalah, mau jual mobil atau mau beli mobil, ambil trade in bisa. Kalau misalnya mau upgrade bisa juga. Mau Finance ditukar, juga kita boleh. bisa finance.
Jadi kalau mau finance, no Kecil, credit, bad credit, dan even Yang nggak punya kredit. yang nggak punya kredit, saya bisa. Salah satu misi gue Keeping It Indo Kas ini adalah untuk benar-benar ngasih inspirasi untuk orang-orang Indonesia lah, apalagi ya untuk mencoba suatu hal yang baru gitu. Udah gitu gue pengen banget support Indonesian small business gitu. Ya, Jadi seperti apa yang Lukas minta, gue juga minta untuk teman-teman Keeping It Indo lah ya yang ada di New Jersey, Pennsylvania, atau yang dekat-dekat sini aja, New York gitu ya. Kalau kalian mau nyari gitu, he's your man. Datang, pokoknya alamatnya, semua informasi tentang car show ini akan gue taruh di description box. Thank you banget Kas, gue pengen banget lihat mobil lu ya. Congratulations. Yeah. Kita makan ya, itu steaknya endul banget. Enak banget, gila enak. Ini kantor. Ini kantornya. Kalau masuk. Itu kantor utama. Ini kantor buat sales. Ini kantor utama, ini Ya, untuk ini buat salesnya. sales sama Nah, financing. Sama financing. Ini ada Jadi kita mau ke belakang dulu. Ini ternyata tempatnya gede juga guys. apartemen 2 bedroom. Ada apartemen. Siapa yang tinggal di atas? Lu. Kita buat yang Buat- kerja sini. Oh, untuk yang kerja di sini. Oh, ada gitu ya, dikasih ya. Siap. Dan yuk. ini orang break room lah. Ini break room. Oh, ini lagi pada heboh nih makan-makan semuanya. Kita kan baru Baru pindah mobil. Jadi ini salah satu yang baru kita dapat. Heeh. Kita belum cuci semuanya sih, belum detail, cuman secara overall ini 2014 Subaru Forester. Udah gitu dia ada 4 silinder 4x4, bisa taruh 5 orang. Harganya sekitar berapa nih? Harganya ini 12.900. 12.900. Murah meriah lah. Iya, murah meriah. Nah, kalau ini nih yang di sini nih, Nah, contohnya. kalau ini Lexus Heeh. 2012. Nah, ini berapa nih kira-kira yang kayak gini? Ini sekitar 15.000. Ya udahlah, kalau cuma beda 3.000 gue beli ini aja deh yang Lexus. At least teman-teman Keeping It Indo punya gambaran tipe mobil yang dijual sama Lukas, dan semoga lu nanti punya dealer yang lebih gede lagi yang jual brand new ya kan. Ya, men. Oke Kas, thank you so Ya. much ya, pokoknya sukses buat lu, semoga bisnis lu tuh maju. Kita support terus bisnis orang Indonesia ya biar tambah maju. Ya. Terima kasih. Thank you ya. Terima kasih semua udah nontonin video ini. Terima kasih untuk Car Show, dan juga terima kasih banyak untuk Mas Muhammad Prapanca untuk waktunya. Kita benar-benar bersyukur banget, kita banyak belajar. Thank you everyone. Car Show, let me see. Show them the details. Let me see. Nah, coba lihat. Hold on one second. Anak orang. Anak dia yang punya ini, anak bontatnya yang punya dia. What's your name again? Gerard. 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 Hah? Gerald. Gerard. Yeah, Gerard.